Kembali lagi di Kinanti, kisah ibu dan buah hati. Mas Aris sudah mulai memotong-motong, kali ini memotong wortelnya ya. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu sama Mbak Dianti. Mbak Dianti, sebenarnya apa sih manfaat ikan untuk anak? Manfaatnya tentu banyak sekali ya, karena kandungan ikan itu sendiri ada protein, ada lemak, ada vitamin. Protein, lemak, vitamin? Iya. Vitamin apa aja? Vitamin A, vitamin B6, vitamin B12. Wah, itu semuanya lengkap tuh ada di situ ya. Nah, terus sebenarnya dengan kandungan itu semuanya sudah tercukupi di dalam ikan aja, atau memang harus kita selalu combine dengan sayur dan lain-lain? Iya, tentu saja, karena kan tidak ada satu bahan makanan yang mengandung semuanya zat gitu. gizi. Tapi banyak banget yang ada di dalam kandungan ikan. Jadi ikan jadi jauh lebih penting dari daging yang lain mungkin? Tidak juga, karena kan pasti ada juga pasien ya, anak atau orang hamil atau ibu menyusui yang alergi dengan ikan ya. Nah, terus kalau alergi ikan gimana tuh, nggak bisa tercukupi dong vitamin yang ada di dalamnya? Apa sih kandungannya? Bisa dari bahan makanan yang lain. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tuh, padahal enak banget ya kalau misalnya ikan itu diolah, terus juga bisa dikonsumsi sama anak-anak. Tapi ya itu, kadang ada juga loh orang yang sampai besar nggak suka ikan ya. Iya. Itu kenapa ya kalau kayak gitu ya? Mungkin karena amis atau bagaimana ya? Mungkin dari awal untuk pengenalan ikannya mungkin terlambat, atau mungkin pengolahannya yang kurang tepat, jadinya rasa amisnya masih ada. Jadi itu salah trauma ibunya ya. tuh. Ibu-ibu yang kurang bisa masak kan, nggak kayak aku. Kalau aku kan jago banget masak, tuh keahlian aku banget lagi. Tapi hari ini aku kasih aja Mas Ari. Oke, nah kalau minyak ikan apa bedanya sama ikannya sendiri? Kandungannya Minyak sama? ikan iya, hampir mirip, sama aja. Nah, untuk ibu yang lagi hamil perlu berlebihan mungkin mengkonsumsinya, supaya katanya kalau lagi hamil makan ikan tuh anaknya nanti jadi pintar banget gitu. Ya, memang ada penelitian yang menyatakan begitu, karena minyak ikan itu kan tinggi omega 3 ya, yang membantu perkembangan otak. Karena kan memang sejak di kandungan lalu juga lahir, apalagi di bulan-bulan awal kehamilan itu penting banget. Awal anak-anak tumbuh juga asupan itu penting banget. Oke, kita langsung aja ke Mas Ari, sepertinya sudah semakin banyak nih yang mau diolah ya. Boleh Mas Ari silakan langsung ngobrol sama ibu-ibu aja di rumah, kira-kira nih apa aja nih yang sedang dilakukan nih, silakan. Iya, saya udah motong ikannya, sekarang wortelnya saya sengaja potongnya kecil, soalnya kecil-kecil biar gampang dicerna. Ini untuk anak umur berapa tahun nih yang sudah potongannya sebesar ini? 1 tahun ke atas. 1 tahun ke atas ya, udah mulai tumbuh gigi ya. Boleh. Terus tapi jangan lupa dicuci semua bahan makanan. Jadi dicuci itu sebenarnya kan baiknya dengan air yang mengalir ya Mas ya? Air yang mengalir, terus kalau bisa untuk beberapa sayuran pakai air garam. Air garam? Soalnya ada binatang-binatang kecil itu gampang turun dengan air garam. Tapi nanti sayurnya jadi asin nggak? Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Garamnya cuma lewat doang gitu aja ya? Oke. Oh, pakai air garam ya Mbak? Oke, terus Mas? Terus sekarang ini brokolinya. Selain brokoli boleh pakai sayur pengganti apa? Brokoli kalau mau pengganti itu macam-macam, bisa bayam juga bisa sebenarnya. Cuman kan kalau di sup sih kurang. Kalau sup hancur ya. Iya. Kalau bubur tim itu bagus bayam. Brokoli itu bagus ya Mbak Dianti? Iya, karena kan mengandung kalsium ya. Sayur-sayuran tuh pentingnya sayur hijau ya, terutama ya. Vitamin ya. Terus ada nih beberapa kasus teman aku bayinya tuh nggak suka sayur-sayuran, apalagi mungkin brokoli ya. Nah, itu gimana cara menggantinya? Sebenarnya sih nggak bisa diganti ya. Maksudnya kalau suplementasi juga tetap harus lebih bagus yang segar ya. Betul. Mungkin waktu awal MPASI sebaiknya sih dicoba ke rasa dasar makanan aja, jadi terpisah nyobainnya. Misalnya pura bayam sendiri atau brokoli sendiri, jadi udah mengenal rasa dulu. Nggak dicampur oleh apapun. Oh gitu. Ya. Jadi kita buat dulu sayurnya sendiri, kita puree gitu kan, terus kita suapin dulu nih ke anak, mau enggak gitu ya. Jadi dia ada memori rasa. Ada memori rasa. Karena kan sebenarnya anak yang masih MPASI, anak bayi itu dia belum mengenal rasa apapun, bisa kita masukin apa aja, belum bisa milih ya. Oke. Oke, Mas nih berapa lama nih kira-kira masak ini? 2 jam, acaranya bubar dong.
Bentar ya, Mas Chef ini, Mas Chef, Mas Ari ini udah ahli banget. Dia dulu masak di kapal pesiar juga pernah ya Mas ya? Iya. Berarti udah keliling mana aja Mas? Keliling dunia. Keliling dunia. Dan hari ini nyangkut di studio Jak TV. Senang banget ya, berarti punya waktu untuk kita gitu loh Mbak. Oke. Aku suka banget sushi Mbak Dianti, suka banget deh pokoknya. Padahal itu kan mentah ya, gitu. Tapi dengan pengolahan yang tepat, menu ala Jepang itu jadi enak dan fresh buat kita. Tapi buat anak kecil boleh nggak sih ikan mentah itu? Kalau untuk anak di bawah 12 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui, sebaiknya sih sushi yang matang ya. Sushi yang matang, sushi yang dimasak maksudnya? Iya. Dagingnya nggak daging mentah, karena kan resiko kontaminasi ya, merkurinya atau mungkin mikrobianya. Kita nggak tahu pengolahan ikan ininya ya. Oke, jadi sebaiknya jangan dulu di atas umur 12 tahun. Oke, ibu-ibu untuk yang suka banget sushi, nanti aja dikasihnya setelah anak usianya sudah di atas 12 tahun. Oke, kita break dulu. Mas Ari nanti ceritain lagi ke ibu-ibu ya sudah sampai mana. Oke, aku nanti juga mau bantu-bantu Mas Ari. Kita balik lagi ya nanti ya, tetap bikin nanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Masih bersama Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Kita masih ada Chef Ari, lalu juga ada Mbak Dianti. Mbak Dianti, aku mau tanya nih, sebenarnya cara pengolahan yang paling tepat untuk anak-anak tuh diapain? Kalau hari ini kan di sup, kalau di sup udah pasti enak deh, ada kuahnya segala macam ya, ada campuran sayurnya juga. Enaknya diapain sih? Sebaiknya diapain sih? Sebenarnya kalau untuk anak-anak ya, terutama di atas 1 tahun itu udah bisa dipanggang, bisa dikukus. Dipanggang boleh? Ya. Dibakar boleh nggak? Dibakar kurang bagus. Kurang bagus. Iya, karena Padahal takutnya enak loh, tingkat kematangannya. Nggak boleh ya, harus ini ya. Terus juga dipanggang, tadi direbus. Direbus, dikukus. Dikukus bisa. boleh. Oke. Berarti aman ya, gitu maksudnya. Nah itu dia. Jadi mungkin ibu-ibu juga harus banyak apa ya namanya ya. Kita banyak tanya, banyak baca gitu loh. Takutnya salah karena apa yang kita suka, yang kita makan belum tentu bisa langsung dikonsumsi sama anak-anak ya. Oke. Nah, Chef Ari sudah mulai menyalakan kompornya. Kenapa meleduk-leduk begitu ya? Terlalu besar. Nah, kecilan dikit. Apinya besar kecil kan? Kecil, Sedang aja ya. Oke. Itu apa dulu nih Mas? Boleh? Langsung kita lihat yuk. Chef, apa dulu yang dimasukin Chef? Itu minyak ya? Minyak sayur. Vegetable oil. Kita mau tumis ininya dulu. Minyaknya harus minyak sayur atau boleh minyak lain? Kalau bisa sih yang minyak sayur, salad oil. Salad oil ya? Salad oil. Bagus lagi olive oil cuman. Olive oil ya. cuman agak susah juga ya. Iya. Oke. Kita lihat. Silakan Mas. Ya. Habis minyaknya. Kita tunggu sampai panas kali ya. Jadi tadi udah dipotong kecil-kecil juga. Terus tomatnya juga sama tadi jahenya juga udah dipotong sama Jahenya Mas Ari. juga udah. Kecilin dikit mungkin Mas. Pindah kompor. Atau ya boleh pindah ke sana. Tadi aku tanya soal sushi Mbak Dianti. Iya. Ikan asin boleh nggak? Ikan Aku suka asin ikan nggak asin. boleh karena kan anak, anak nggak boleh terlalu tinggi makanan yang kandungan garamnya tinggi karena kan nanti memberatkan ginjalnya. Itu dia. Jadi gini, anak aku udah makan 8 bulan, makan bubur aku sari. Tapi aku berpikir kalau nggak ada rasanya tuh kasihan kalau terlalu plain. Itu boleh nggak aku kasih garam? Kalau untuk yang terbaru WHO itu di bawah 1 tahun tidak boleh gula dan garam, belum boleh karena Sedikit pun? Iya, sedikit Jadi pun. gimana dong? Jadi ya dari bahan makanan itu sendiri rasanya. Kalau udah terlanjur aku udah kasih garam, terus nanti takutnya dia nggak mau makan karena mungkin rasanya akan beda gitu. Mungkin bisa ditambah dengan minyak ya. Minyak. Jadi kan biar gurih ya. Oke. Atau apa Mbak Dianti? Keju sedikit-sedikit. Keju boleh ya, ditarutin aja gitu ya. Oke. Nah, itu dia. Itu diapain dulu, Chef? Ditumis. Iya, ditumis dulu untuk jahe sama bawang bombaynya. Ditumis dulu. Wah, baunya sudah menyeruak, ibu-ibu. Bawangnya ditumis dengan bawang bombay ya. Bawang Iya. putihnya belum ya, Chef? Bawang putihnya dikit ya. Dikit aja. 1 siung mungkin. Dikeprek atau dirajang? Sama aja. Sama aja ya. Ibu-ibu perhatiin ini penting banget. Nanti kan kalau supnya, bahan dasar supnya sih sama ya Chef. Nanti isinya mungkin bisa diganti-ganti.
Brokoli, sayurnya diganti, ikannya juga boleh. Ikan untuk sup itu sebaiknya ikan apa, Chef? Hanya salmon aja? Salmon sama kakap sih. Kakap yang mungkin motongnya juga enak ya, Chef Ya, ya? kalau tuna ikannya hitam kan, agak hitam kalau direbus sampai wangi. Wangi banget, Terus- enak. Kita masukin ke Dimasukkan ke dalam panci ya, yang Iya. sudah ada airnya. Airnya berapa banyak, Chef? nggak nyampe 1 liter kok, 800 1 liter ya. hampir 1. Oke. Oke. Udah nggak apa-apa, taruh situ aja, Chef. Nanti aku yang nyuci. Yang masuk pertama itu yang keras-keras. Yang keras-keras. Keras-keras. Wortel. Wortel duluan ya. Ya. Wortel lembeknya lama soalnya, Chef. Terus yang pasti brokoli. Brokolinya boleh masukin. Untuk ikan belakangan last minute. Karena udah lembek ya. Iya. Tomatnya juga nanti ya, Chef ya. Tomat nanti. Jagung boleh. Jagung boleh ya. Jeruknya kapan, Chef? Nanti ya, Chef? Jeruknya di atas ikan ya nanti. Oh, nanti. Iya. Oke. Buru-buru banget ini ya. Ih, warnanya bagus ya. Cantik ya warnanya, ada hijau sama orange. Anak-anak suka dengan ini tampilannya. Warna-warni. Warna-warninya. Oke. Biar ikan nggak amis. Dan anak kecil kadang Tetesin jeruk. iya takutnya trauma kan kalau Amis. amis. Nggak asem nantinya. Enggak. Satu itu aja. Iya, satu aja. Satu jeruk aja. Tunggu Bijinya sampai mendidih. hilangin ya. Iya. Oke. Mau dimasukin apa lagi, Chef? Udah ini aja sih, Itu sebenarnya aja. tinggal finishing bumbu aja. Finishing bumbu. Terakhir. Oke. Soalnya kadang sup itu kan nanti cocoknya sama nasi, kayak nasi tim gitu yang agak lebih lembut gitu. Iya, buat benar-benar anak-anak. buat campurannya. Iya. Kadang kebanyakan kita ngasih anak-anak tuh bubur terus jadi nggak ada Iya, variasi. kasihannya. Padahal bagus juga. Masukin dulu aja, Chef. Oke. Mbak Dianti, ini aku sambil nanya Iya, ya. boleh. Ada mitos. Aku pernah dapat broadcast message katanya kalau kita habis mengkonsumsi makanan laut, entah itu udang atau kepiting atau apapun, itu setelahnya nggak boleh mengkonsumsi vitamin C atau mereka tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan. Itu benar nggak sih? Itu mitos aja. Itu hanya mitos ya, Iya. bukan fakta ya. Oke. Iya. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja. Boleh, karena kan metabolismenya berbeda, jalur metabolismenya berbeda. Maksudnya gimana tuh? Dengan bahasa yang lebih sederhana mungkin. Justru malah vitamin C itu membantu menyerap zat besi dari ikan itu sendiri. Gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya Memudahkan penyerapan zat besi. Habis kita makan seafood, terus juga minum es jeruk, itu boleh? Boleh. Oh nggak apa-apa tuh. Berarti itu broadcast message itu bohong ya. Itu hoax tuh. Jangan suka. Makanya kita sebagai ibu harus cerdas ya, nggak boleh langsung percaya sama apa-apa aja yang dikirim sama teman-teman Iya. atau apa, karena kebenarannya mungkin masih diragukan. Oke, sebentar lagi kita akan lihat makanannya sudah mau jadi ya. Tetap di sini. Kita bikin nanti kisah ibu dan buah hati. Kita akan segera kembali.